Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai larutan penyangga atau buffer dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian larutan penyangga. Larutan penyangga atau buffer adalah larutan yang digunakan untuk mempertahankan nilai pH tertentu agar tidak banyak berubah selama reaksi kimia berlangsung yang tersusun dari asam atau basa konjungsi. Larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari terbagi menjadi 4. 1. Larutan penyangga dalam darah. 2. Larutan penyangga dalam air ludah. 3. Larutan penyangga dalam bidang industri. Dan 4. Larutan penyangga dalam bidang farmasi. Yang pertama yaitu larutan penyangga dalam darah. Larutan penyangga dalam darah adalah zat yang dapat mempertahankan pH ketika ditambah sedikit asam basa atau ketika diencerkan. Larutan penyangga dalam darah terbagi menjadi 3 macam. 1. Larutan penyangga karbonat. 2. Larutan penyangga hemoglobin. 3. Larutan penyangga fosfat. Larutan penyangga karbonat dan penyangga fosfat berfungsi mengontrol dan mengatur pH darah agar tetap stabil. Sedangkan larutan penyangga hemoglobin berperan dalam proses pengikatan oksigen. Yang kedua yaitu penyangga larutan dalam air ludah. Larutan penyangga dalam air ludah dapat larut jika dimasukkan pada larutan asam yang kuat. Air ludah dapat mempertahankan pH dalam mulut sekitar 6,8. Air liur mengandung larutan penyangga fosfat yang dapat menetralisir asam yang terbentuk dari fermentasi sisa-sisa makanan. Selain itu, konjungsi untuk menjaga kelembapan mulut. Yang ketiga yaitu larutan penyangga dalam bidang industri. Misalnya pada pembuatan sampo bayi. Rambut tersusun dari protein keratin. Ikatan kimia pada protein rambut antara lain ikatan hidrogen dan ikatan disulfida. Ikatan tersebut stabil pada pH 4,6 sampai 6,0. pH sampo yang terlalu tinggi atau rendah akan memutuskan ikatan pada protein rambut. Akibatnya, rambut dapat rusak. Sampo dengan pH seimbang mengandung larutan penyangga supaya pH sampo sama dengan pH rambut. Bayi memiliki rambut yang lebih halus daripada orang dewasa. Selain itu, kelenjar minyak dan keringat pada kulit kepala bayi belum berfungsi sempurna. Oleh karena itu, sampo bayi harus mengandung sedikit bahan aktif dan pH seimbang. Yang keempat yaitu larutan penyangga dalam bidang farmasi, seperti pada contoh 1, obat tetes mata. Obat tetes mata mengandung larutan penyangga yang berfungsi menetralisirkan mata dari rasa perih. Contoh kedua yaitu cairan infus. Cairan infus berfungsi mempertahankan pH tubuh agar kembali menjadi normal. Cukup segitu saja video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.